Kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan presentasikan modul ajar saya. Identitas modul. Penyusun saya sendiri Ronald Armalewan. Satuan Pendidikan SD Kristen 21. Mata pelajaran IPA kelas 4 semester 2. Bab itu sumber daya alam dan lingkungan. Topik pelestarian lingkungan. Alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 jam pelajaran. B. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengenal dan memahami kondisi lingkungan sekitarnya serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah lingkungan, memahami pentingnya pelestarian dan berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang. C. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi masalah lingkungan, yakni pencemaran udara dan air, deforestasi, perubahan iklim, serta menjelaskan upaya pelestarian lingkungan, yaitu reboisasi, daur ulang, penghematan energi, perlindungan flora dan fauna dengan tepat. 2. Menganalisis peran masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian lingkungan, serta menyebutkan manfaat menjaga lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup dengan benar. D. Profil pelajar Pancasila, yakni ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. E. Model dan metode pembelajaran. Model yang digunakan yaitu problem based learning atau PBL. Metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan. Termasuk pada F, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa bersama dan memeriksa kehadiran peserta didik. 2. Guru melakukan persepsi dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian melihat sungai atau tempat yang kotor di sekitar kalian? Apa yang kalian rasakan? Mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. 4. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan bumi. Berikut kegiatan inti fase pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Sini yang pertama, guru menampilkan peta konsep pelestarian lingkungan dan meminta peserta didik mengamati dengan seksama. Guru menyajikan gambar-gambar masalah lingkungan, yaitu pencemaran udara, deforestasi, pencemaran air, dan mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah yang ada. 3. Guru mengajukan pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan tersebut? Selanjutnya fase 2, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pertama, guru membagi peserta didik menjadi 4-5 kelompok kecil atau 4-5 orang per kelompok. Yang kedua, setiap kelompok mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan topik berbeda. Yang ketiga, kelompok pertama yakni masalah pencemaran udara dan air. Kelompok kedua, deforestasi dan reboisasi. Kelompok 3, pengelolaan sampah atau 3R. Kelompok 4, perlindungan flora dan fauna, dan kelompok 5, peran masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya fase 3, yaitu membimbing penyelidikan. Sini yang pertama, peserta didik secara berkelompok membaca dan mendiskusikan materi dari bahan ajar yang telah disiapkan. Yang kedua, setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Yang ketiga, guru berkeliling membimbing dan memfasilitasi jalannya diskusi kelompok, serta memberikan pertanyaan pembimbing jika kelompok mengalami kesulitan. Berikut fase 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang pertama, setiap kelompok menuliskan hasil diskusi pada kertas karton atau lembar presentasi. Yang kedua, perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Selanjutnya fase 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Kini guru memberikan umpan balik dan melengkapi informasi dari hasil presentasi peserta didik. Yang berikut kegiatan penutup. Yang pertama, guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang paling menarik, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar kalian. Yang kedua, guru memberikan soal evaluasi tertulis, yaitu 5 soal pilihan ganda untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan pesan moral tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya G, penilaian atau assessment. Yang pertama ada penilaian sikap atau afektif, yaitu penilaian sikap dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Di sini ada tabel penilaian sikap, yakni ada aspek yang dinilai, indikator dan juga skor. Yang kedua ada penilaian pengetahuan atau kognitif. Itu penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis di akhir pembelajaran. Di sini ada 5 soal pilihan ganda
yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau psikomotor. Penilaian keterampilan dilakukan melalui observasi kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Di sini ada tabel aspek penilaian, kriteria penilaian, dan skor maksimal. Selanjutnya remedial dan pengayaan. Untuk program remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM atau nilai kurang dari 70. Untuk program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKM atau nilai lebih dari 70. Selanjutnya sumber belajar dan media pembelajaran. Di sini ada sumber belajar seperti buku siswa IPAS kelas 4 kurikulum merdeka dan juga bahan ajar yang saya buat tentang pelestarian lingkungan. Dan juga ada media pembelajaran, yakni ada peta konsep pelestarian lingkungan, LKPD, gambar atau foto masalah dan upaya pelestarian lingkungan, serta karton dan spidol warna untuk presentasi kelompok. Selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang pelestarian lingkungan. Dan yang di bagian terakhir ada bahan ajar yang saya buat dan juga media pembelajarannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.